Judulnya apa Bapak Ibu? Penyerahan anak. Ya, penyerahan anak adalah satu dari 5 sakramen yang dikenal oleh gereja Tiberias. Yang pertama adalah sakramen adalah perjamuan kudus. Yang kedua adalah minyak urapan. Yang ketiga adalah baptisan. Yang keempat pernikahan. Yang kelima, ini dia, penyerahan anak. Haleluya. Mari kita buka dulu Alkitab kita. Bilangan 8 ayat 17. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku, kata Tuhan. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi ayat ini menceritakan atau menjelaskan bagi kita Bapak Ibu, bahwa ketika terjadi tulah ke-10 di Mesir, anak sulung mati semua, itu adalah karena Allah mengambil milik kepunyaannya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, milik Allah lah anak sulung. Apakah itu manusia, apakah hewan. Itulah sebabnya terjadi kematian anak sulung di Mesir. Kenapa terjadi kematian? Karena Allah mengambil miliknya. Allah menguduskan anak sulung bagi Tuhan. Haleluya. Pak, tapi kenapa pada orang Israel tidak terjadi kematian anak sulung? Kenapa hanya terjadi pada orang Mesir saja? Bukan karena satu orang Israel, satu orang Mesir, sehingga Allah pilih kasih. Bukan karena itu Bapak Ibu. Tetapi kenapa orang Israel tidak mengalami kematian anak sulung? Karena orang Israel telah membayar hak kesulungan bagi Tuhan. Apa tandanya bahwa bangsa Israel telah membayar hak kesulungan yang menjadi milik Tuhan? Itulah tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Jadi lewat tanda darah di ambang pintu mereka, itu menjadi tanda bagi Tuhan bahwa rumah ini telah membayar hak kesulungan milik Tuhan. Itu tanda lunasnya. Haleluya Bapak Ibu. Ini tanda darah. Oh, sini sudah memberikan korban kesulungan bagi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika ada tanda darah ini bahwa rumah ini telah membayar hak kesulungan bagi Tuhan, maka Tuhan tidak mendatangkan kematian, tidak mengambil anak sulung pada rumah itu. Haleluya Bapak Ibu. Iya, itu tandanya. Coba kita lihat buktinya. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Lihat kepada saya. Jadi tanda alam akan menulai atau tidak suatu rumah adalah adanya tanda darah. Kalau ada tanda darah, berarti orang itu, rumah itu telah membayar lunas hak kesulungan Allah. Maka Allah akan lewat. Ya, ketika Allah datang menelusuri Mesir Bapak Ibu, dilihat ada tanda darah, lewat. Lihat tanda darah, lewat. Tidak ada tanda darah, masuk Allah. Habis semua anak sulung situ. Termasuk hewannya juga. Habis Bapak Ibu. Haleluya. Jadi acuan Allah adalah tanda darah. Bukan karena di dalamnya ada orang baik Bapak Ibu. Bukan. Bukan karena di dalamnya ada pendeta. Bukan. Bukan karena di dalamnya ada orang yang suka berbuat baik. Bukan. Ada tanda darah. Maka itu menjadi acuan Allah. Allah melewatkan tulah dari rumah itu. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pendeta, bukan karena kita jemaat mulai sejak lahir, tapi karena ada tanda darah Yesus dari kehidupan kita, pada kehidupan kita, yang nanti kita terima pada saat perjamuan kudus. Maka saudara dilewatkan dari tulah Allah, dilewatkan dari resesi, dilewatkan dari segala tulah yang pernah Tuhan jatuhkan di Mesir, sehingga kita hari ini dibebaskan dari semuanya. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kok nggak semangat sih? Naikkan. Haleluya Bapak Ibu. Ih, saya semangat banget loh. Sampai ada asap dari kota Bang. Haleluya. Iya. Jadi acuannya adalah tanda darah Bapak Ibu. Bukannya di dalam itu ada pendeta, ada majelis, ada pengerja. Enggak. Ada pendeta. Enggak. Tapi acuannya darah. Dan hal yang sama juga akan terjadi pada kita. Karena apa yang terjadi pada Mesir ini, itu nanti akan menuju pada Yesus. Darah Yesus. Itulah hakikatnya. Di Mesir adalah darah hewan, tanda lunasnya, dan tanda darah Yesus adalah tanda lunas yang kekal bagi kita. Ada tanda darah Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara dibebaskan dari segala tulah Mesir pada kita. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Haleluya. Lalu apa bedanya lagi Pak? Pada masa perjanjian lama, khususnya pada Mesir Bapak Ibu, awal dari kejadian ini adalah tandanya adalah
tanda darah hewan, dan mereka yang harus membuat tanda itu. Mereka yang harus memberi tanda itu. Tapi bagi kita hari ini, kita di dalam Yesus, bukan lagi kita yang memberi hewan korban, tapi Bapa yang di surga memberikan hewan korban itu. Itulah anak domba Allah sendiri. Itulah Yesus Kristus. Haleluya Bapak. Iya. Haleluya. Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, apa yang kita peroleh hari ini jauh lebih dahsyat dari apa yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Haleluya. Dan darah Yesus adalah darah anak sulung. Yesus kan anak sulung. Haleluya. Itu. Jadi anak sulung menjadi milik Allah. Sudah diambil. Sehingga bagi kita hari ini di dalam Yesus, kita dibebaskan dari tulah seperti yang dialami di Mesir. Amin. Haleluya. Nah, hak kesulungan Allah ini bukan hanya berbicara tentang nyawa manusia, tetapi juga harta benda. Karena tadi yang dikatakan bahwa hak kesulungan Allah bukan hanya nyawa manusia, tetapi juga hewan. Hewan itu zaman dulu itu berbicara tentang harta benda orang Israel. Karena zaman dulu Bapak Ibu, harta benda dihitung dari jumlah hewan. Berapa sapimu, berapa lembumu, berapa keledaimu, berapa kudamu, segala macam Bapak Ibu. Ya kalau sekarang lain, deposito berapa? Berapa nolnya? Ya Bapak Ibu. Ya enggak. Kalau dulu hitungannya hewan. Amin Bapak Ibu. Itu harta benda. Dan itu diambil oleh Allah. Dan itu juga menjadi gambaran bagi kita juga. Mari berikan hak kesulungan harta benda kita. Hak kesulungan Allah untuk segala penghasilan kita. Untuk hak kesulungan apapun yang kita hasilkan. Maka semuanya itu akan dikuduskan. Dan kita diberkati. Sebagaimana juga bangsa Israel dibebaskan dari maut, dibebaskan dari seperbudakan, bahkan juga menjadi bangsa pemenang. Keluar dari Mesir. Mereka bukan lagi bangsa membudak, tapi mereka menjadi bangsa pemenang. Semua bangsa yang mereka jumpai, mereka kalahkan. Ya Bapak Ibu, iya. Memang 1 kali 2 kali mereka pernah kalah karena dosa mereka, tapi kemudian mereka bisa membalas dan mereka memenangkannya. Kalau nggak menang Bapak Ibu, nggak mungkin sampai tanah Kanaan mereka. Haleluya, stuck berhenti pada saat kekalahan itu aja. Tapi mereka kemudian bisa bangkit mengalahkan semua musuh mereka, sehingga mereka bisa terus berjalan masuk tanah Kanaan. Amin Bapak Ibu. Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu, bahwa ketika kita memberikan hak kesulungan milik Allah, maka kita diberkati. Saya akan memberikan 2 contoh lagi Bapak Ibu. Pada masa perjanjian lama, ada seorang wanita bernama Hana. Wanita ini sempat mandul sekian lama Bapak Ibu. Ya, sekian lama. Lalu kemudian dia datang ke bait Allah. Lalu dia berdoa demikian kusuk. Dia berdoa demikian sungguh-sungguh. Tetapi rupanya kekusukan, kesungguh-sungguhan dia salah ditafsirkan oleh Imam Eli. Dia lihat ini, ada wanita. Kok kayaknya komat kami, kok kayaknya nggak benar. Oh, jangan-jangan wanita tidak benar. Wanita nakal, wanita sundal gitu Bapak Ibu. Lalu apa? Imam Eli kemudian menegur Hana. Lalu Hana berkata, tidak. Aku bukan mabuk anggur. Aku juga bukan wanita sundal. Aku ingin punya anak. Lalu apa kata Imam Eli? Tahun depan kamu akan mempunyai anak. Dan benar Bapak Ibu, tahun depan Hana langsung punya anak. Siapa nama anaknya? Samuel. Haleluya. Nabi Samuel. Haleluya. Dan Hana kemudian punya nazar. Aku akan memberikan anak sulungku ini, Samuel, menjadi pembantu di bait Allah, menjadi pembantu bagi Imam Eli. Amin Bapak Ibu. Dan memang akhirnya setelah cukup gede untuk bebas dari disusui Bapak Ibu, ya harus bebas susui. Kalau nggak nanti Imam Eli repot sendiri. Haleluya Bapak Ibu, nyusui ganti popok atau nggak ada ganti popok. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya kan? Ya pokoknya cukup untuk bisa bantu-bantu. Cukup gede baru diberikan kepada Imam Eli. Haleluya Bapak Ibu. Dan apa hasilnya Bapak Ibu? Hana diberkati 5 kali lipat. Karena apa? Tidak lama kemudian Allah memberkati kandungan dari Hana, sehingga Hana kemudian melahirkan 5 anak lagi. Haleluya. 3 laki-laki, 2 perempuan. 5 kali lipat. Haleluya. Haleluya. Anak sulungnya diserahkan Samuel, tapi kemudian Allah memberkati dia 5 kali lipat dari sebelumnya. Haleluya. Dia memberikan 1, Samuel anak sulungnya, dia mendapatkan 5 kali lipat. Dia dapat 3 putra lagi dan 2 putri. Haleluya. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Haleluya. Dan anaknya yang sulung ini juga, Samuel, itu juga kemudian dipakai Allah secara luar biasa, menjadi nabi besar. Dan Samuel lah yang mentakbiskan 2 raja pertama bangsa Israel, Raja Saul dan Raja Daud. Haleluya. Luar biasa kan?
Luar biasa. Haleluya. Ketika diberikan hak keseluruhan Allah, Allah langsung memberkati siapapun mereka. Haleluya. Bahkan juga keluarga Yusuf dan Maria. Ketika Yesus berumur 40 hari Bapak Ibu, langsung diserahkan ke bait Allah Bapak Ibu. Ya, diserahkan ke bait Allah Bapak Ibu. Ya, Yesus diserahkan ke bait Allah oleh Yusuf dan Maria. Dan apa hasilnya? Di bait Allah ketemu seorang tua bernama Simeon. Haleluya. Dan Simeon kemudian menubuatkan, anak ini akan menjadi orang besar yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya anaknya menjadi luar biasa, tetapi juga kemudian tidak lama kemudian Yusuf dan Maria diberkati. Lewat apa Bapak Ibu? 3 orang majus memberikan persembahan emas, kemenyan, mur. Haleluya. Bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya itu lagi. Yusuf dan Maria juga diberkati juga lebih banyak anak. Saudara tahu, Yesus punya 4 saudara lagi laki-laki dan beberapa anak perempuan lagi. Haleluya Bapak Ibu. Nah iya, karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, serahkan hak keseluruhannya Allah, maka saudara akan diberkati luar biasa, saudara akan dipakai luar biasa, saudara akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan. Amin. Iya, haleluya. Tetapi ada satu lagi ciri Bapak Ibu. Coba kita baca dulu ayatnya supaya kita tahu bahwa ketika Yesus diserahkan juga dibawa korban. Korban apa? 2 burung tekukur. Kenapa burung tekukur? Karena mereka miskin banget. Miskin mentok Yusuf dan Maria. Tapi kemudian mereka menjadi kaya raya karena Allah mengutus orang majus memberkati mereka. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 22-24. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lihat kepada saya. Jadi pada saat Yesus diserahkan Bapak Ibu, di situ juga dibawa korban hewan. Nah, untuk hal keluarga Yusuf dan Maria itu karena miskin banget, mereka mampunya hanya 2 ekor burung tekukur Bapak Ibu. Kalau orang kaya lebih gede lagi hewannya. Kalau konglomerat ya 5 ekor sapi barangkali. Haleluya Bapak Ibu. Nah, mereka ini miskin. Jadi 2 ekor burung tekukur. Ini adalah persembahan yang paling minim. Haleluya Bapak Ibu, ini paling minim. Karena Yusuf dan Maria dulu tuh miskin. Oke? Ya, jadi memberikan persembahan 2 ekor burung tekukur. Kenapa mereka harus memberikan korban hewan ini Bapak Ibu? Karena sebagaimana juga kisah awal bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus membayar hak kesulungan bagi Allah. Dan itulah tanda darah di ambang pintu mereka. Itulah sebabnya juga ketika Yesus diserahkan, itu menjadi hak Allah atas anak sulung. Lalu bagaimana agar anak sulung itu tetap selamat, agar anak sulung itu bisa dibawa oleh keluarganya kembali? Maka harus ada hewan korban sebagai penggantinya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, dan dalam hal ini Yusuf dan Maria membawa hewan penggantinya 2 burung tekukur. Dan hewan inilah yang kemudian menggantikan hak Allah, hak kesulungan Allah. Dan 2 ekor burung inilah yang harus mati menggantikan anak sulung tadi. Nangka Bapak Ibu? Itulah sebabnya pada saat penyerahan anak harus dibawa korban. Hewan korban itulah yang nanti menjadi pengganti nyawa anak sulung yang menjadi hak bagi Allah. Hewan inilah yang harus mati. Maka jadi disebut hewan korban. Korban mati pas itu. Haleluya Bapak Ibu. Nah, apakah Pak peraturan ini masih berlaku bagi kita sekarang? Masih. Malah lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Bukan hanya anak sulung saja yang kita serahkan kepada Allah, tetapi semua buah kandungan kita serahkan kepada Allah. Tetapi Pak, apakah kita juga harus bawa korban seperti keluarga Yusuf dan Maria membawa 2 burung tekukur? Enggak Bapak Ibu. Justru pada masa perjanjian baru Allah yang menyediakan semua korban itu. Apa yang kita terima hari ini? Perjamuan kudus dan minyak urapan. Itulah korban yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Itulah sebabnya pada saat penyerahan pasti 2 hal ini harus dialami. Kita terima perjamuan kudus, kita terima pengurapan, maka anak kita diserahkan Allah dan kita bawa pulang. Anak kita diberkati, hidup kita juga diberkati. Sebagaimana bangsa Israel, hak kesulungan diberikan kepada Allah, maka mereka bebas dari maut, mereka bebas dari perbudakan dosa, perbudakan Mesir, bahkan juga mereka mengalami menjadi bangsa pemenang. Hal yang sama juga kita alami, bahkan jauh lebih dahsyat lagi. Kita bebas dari maut, keluarga kita bebas dari maut, kita juga bebas dari perbudakan dosa, bahkan juga ketika kita diberkati oleh Allah menjadi bangsa pemenang.
Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, Bapak Ibu. Anak-anak diserahkan kepada Yesus untuk diberkati. Matius 19 ayat 13 sampai dengan 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Lalu ayat 14-nya, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekarang lihat kepada saya. Jadi pada saat Yesus melayani Bapak Ibu, anak-anak diserahkan oleh orang-orang tuanya. Haleluya. Malah murid-muridnya menghalang-halangi, malah memarahi lagi. Dan ada satu kecenderungan Bapak Ibu, murid-murid itu bisa disamakan seperti orang yang hidup di dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena murid-murid hidup dalam budaya Yahudi. Budaya Yahudi terbentuk dari hukum Taurat. Umumnya terbentuk dari hukum Taurat, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya mereka berusaha menghalangi orang yang datang kepada Yesus, orang yang hidup dalam anugerah. Oke, Bapak Ibu. Nah, Yesus kemudian bereaksi. Apa reaksi Yesus? Orang-orang seperti inilah. Yesus tidak berkata anak-anak inilah yang memiliki kerajaan surga. Tidak berkata demikian. Tadi saya minta digarisbawahi kata seperti anak-anak inilah. Seperti apa, Bapak? Orang yang datang kepada Yesus. Jadi bukan berbicara tentang anak-anaknya, tetapi orang yang datang kepada Yesuslah seperti anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Makanya saya minta tadi kata sepertinya. Seperti singa, itu bukan berarti singa, Bapak Ibu. Seperti manusia. Oh, itu jelas bukan manusia. Itu yang berekor panjang itu, Bapak Ibu. Benar nggak, Bapak Ibu? Haleluya. Benar nggak, Bapak Ibu? Lah iya, kalau seperti itu pasti bukan. Haleluya. Mirip, iya. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Jadi seperti anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi siapa? Orang yang datang kepada Yesus lah, orang yang hidup dalam anugerah lah, yang memiliki kerajaan surga. Oh, jelas. Karena anak-anak Allah. Jadi orang yang datang kepada Yesus lah menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu. Anak-anak, bukan berbicara tentang fisik. Kenapa? Karena nanti saudara akan melihat pada suatu ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus ada di danau Tiberias, Bapak Ibu. Suatu pagi Yesus berkata, ketika murid-muridnya kembali kepada profesi lamanya, penjala ikan, Yesus berseru dari pinggiran danau, Bapak. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Lalu jawab, oh tidak ada, bahkan kami tidak dapat ikan, walaupun sudah semalaman menjala ikan. Udah nggak, Bapak Ibu? Udah kan? Saudara ingatlah kisahnya ya. Mereka itu bukan anak-anak lagi, Bapak Ibu. Murid-murid Yesus itu udah berumur semua. Apalagi Petrus, oh dikatakan sudah menikah. Dan buktinya juga, mertuanya pernah demam disembuhkan oleh Yesus. Benar, Bapak Ibu ya? Iya, haleluya. Iya, Petrus itu udah bangkotan, Bapak Ibu. Tapi disebut anak-anak. Kenapa? Orang dalam Yesus, Bapak Ibu, itu anak-anak Allah. Haleluya, Bapak Ibu. Anak-anak Allah. Haleluya. Dan saudara lihat juga bahwa anak-anak Allah disediakan sarapan, disediakan lauk pauk, disediakan makanan. Mereka tiba ke pantai, mereka siap makan sarapan. Sarapan loh, Bapak Ibu. Sarapan loh. Tuhan menyediakan sarapan. Seperti orang tua. Ya memang benar orang tua. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Bapak kita Allah kita. Benar, Bapak Ibu? Lah sarapan itu wajar. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara harus punya mental, punya iman, anak-anak Allah. Kalau saudara bukan anak, hamba, saudara justru yang harus nyediain. Lah iya dong. Kan hamba yang nyediain makanan buat kita. Benar gak, Bapak Ibu? Lah iya dong. Anak-anak kita yang nyediain. Haleluya, Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita menjadi anak-anak Allah. Maka saudara juga, sebagaimana murid-murid di pantai Danau Tiberias disediakan sarapan oleh Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan berkat, sarapan, kemenangan, kesembuhan, dan banyak hal yang indah dari Tuhan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tapi banyak orang di dalam Taurat, ya, menolak orang-orang dalam anugerah. Oh, apaan itu orang dalam anugerah? Pingin enaknya sendiri, pingin sembuh, pingin diberkati, pingin kemenangan, pingin kelebihan. Oh, duniawi banget. Oh, enggak, Bapak Ibu. Justru itulah hasil karya salib Yesus. Karena apa? Karena Yesus mengerjakan semua yang berat, Yesus mengerjakan semua yang sulit, Yesus menderita, Yesus mati, terkutuk, agar kita hari ini menikmati semua hasil salibnya itu. Yesus rela mati, tersalib, agar kita hari ini hidup bebas kutuk. Amin, Bapak Ibu. Yesus kan mati terkutuk di atas kayu salib, benar?
Karena Galatia jelas berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Haleluya. Yesus rela mati terkutuk agar kita hari ini hidup bebas kutuk. Yesus rela mati mengalami bilur agar kita hari ini sembuh dari penyakit. Yesus rela mengalami mengucurkan darah agar kita hari ini suci kudus, menang atas setan. Amin. Yesus rela mati terkutuk agar kita hari ini bebas dari kutuk. Haleluya. Lah iya dong. Jadi Yesus mengerjakan semua yang sulit-sulit Bapak Ibu agar kita hari ini hidup kita enak, agar kita hari ini hidup diberkati, agar kita hari ini sehat, agar kita hari ini selamat, agar hidup kita hidup yang enak. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Setiap orang letih lesunya beda-beda, bebannya beda-beda. Mungkin di antara saudara datang karena bebannya penyakit, nggak sembuh-sembuh. Haleluya. Tapi hari ini datang kepada Yesus, saudara disembuhkan oleh bilurnya. Mungkin beban saudara datang kenapa? Masalah ekonomi, usaha pekerjaan. Ya, itu mungkin beban saudara. Datang kepada Yesus, saudara diberkati. Haleluya. Yesus kaya menjadi miskin agar kita diberkati. Amin. Mungkin masalah saudara ada belum punya anak. Datang kepada Yesus, minta keturunan. Maka saudara akan punya keturunan. Bahkan dikatakan beranak cucu lagi malah. Amin Bapak Ibu. Nah, iya dong. Karena itu bagi kita hari ini, Yesus sudah menawarkan, mari kepadaku yang letih lesu, beban berat. Agar apa? Semua beban kita, letih lesu kita ditanggung Yesus dan sudah ditanggung di atas kayu salib, dan kita menikmati hidup yang ringan dan enak dan lega. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Justru harusnya orang Kristen itu hidupnya enak Bapak Ibu. Iya dong. Haleluya. Iya kan? Lewat karya salib Yesus kan kita mengalami kemenangan. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Jadi ketika Yesus berkata begini, pikulah salib, ikutlah aku. Saudara jangan berpikiran bahwa salib itu penderitaan. Itu banyak sekali salah mengerti oleh orang Kristen. Iya, sehingga apa? Ketika dia mengalami masalah di dalam rumah tangga, oh itulah salib bagi keluargaku. Ketika dia masalah dengan usaha pekerjaan, oh itulah salib bagi usaha pekerjaanku. Ketika masalah dengan anaknya, oh itulah salib bagi anak. Oh enggak. Salib bagi orang Kristen bukan lagi salib penderitaan, bukan lagi salib kematian, tetapi salib kebangkitan. Itu dikatakan Rasul Paulus. Iman kita adalah iman kebangkitan. Haleluya. Kalau iman kebangkitan artinya apa? Iman kemenangan. Bangkit kan menang. Menang atas maut, menang atas penderitaan, menang atas setan, menang atas penyakit, menang atas banyak hal lagi. Benar Bapak Ibu? Haleluya. Jadi ketika kita dikatakan Yesus, pikulah salib, ikutlah aku, kita memikul salib kemenangan. Menang artinya apa? Kita ikut Yesus, kita sembuh. Kita ikut Yesus, kita selamat. Kita ikut Yesus, kita diberkati. Kita ikut Yesus, kita sehat. Itu. Karena salib kita, salib kebangkitan, salib kemenangan, bukan penderitaan. Haleluya. Tapi banyak orang Kristen menafsirkan salib itu penderitaan. Iya. Sehingga apa? Mereka menyembuhkan. Kalau nggak sakit, rasanya nggak rohani. Kalau nggak miskin, kalau rasanya nggak rohani. Waduh. Haleluya Bapak Ibu. Sehingga pendeta, kalau nggak miskin banget, dibilang bukan pendeta bener. Haleluya Bapak Ibu. Ketika pendeta mewah, dikatakan, oh itu udah duniawi, bukan pendeta bener. Nah, enggak dong, itu salah. Haleluya Bapak Ibu. Nah iya, karena apa? Salib yang kita pikul adalah salib kebangkitan, salib kemenangan. Menang atas resesi, menang atas kutuk, menang atas maut, menang atas bangkrut, menang atas segala masalah dari kehidupan kita. Hidup kita, hidup kemenangan. Hidup sehat, hidup selamat, hidup diberkati, hidup mengalami kemenangan di atas kemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya dong. Haleluya Bapak Ibu. Iya, itu yang harus kita pegang. Haleluya. Makanya juga kalau salib orang Kristen harus salib yang kosong. Jangan lagi ada patungnya. Amin Bapak Ibu. Iya, coba saudara lihat. Salib-salib di gereja Tiberias itu kosong semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita percaya Yesus sudah di atas kayu salib, bukan lagi terpantek di atas salib. Amin Bapak Ibu. Kalau di atas salib masih ada patungnya, iman saudara bukan iman kemenangan, iman penderitaan kematian, iman kekalahan. Coba lihat aja patungnya di atas salib. Coba saudara lihat semua patung Yesus yang ada di atas salib. Coba saudara, kan lemah gini, letoy kan, lemah gini. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Bagaimana saudara punya iman kemenangan kalau Yesus sendiri kalah? Lah yang benar aja. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Kan nggak ada di atas salib Yesus begini tangannya. Haleluya menang. Nggak ada kan? Nggak ada gini pasti. Haleluya, lemas kan? Lah iya. Bagaimana saudara bergantung kepada Yesus yang lemas, yang mati? Ya kalah kita. Haleluya, salib kita salib kosong karena Yesus ada di atas surga, di kanan tata Allah. Amin Bapak Ibu. Itu yang membawa kemenangan bagi kita. Haleluya. Nah, bahkan juga ketika kita menjadi anak-anak Allah Bapak Ibu, kita itu punya pasukan malaikat yang menjaga kita. Oh iya, jangankan kita, anak presiden aja pengawalnya Bapak Ibu. Coba kita lihat Matius 18 ayat 10. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga
yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Haleluya. Lihat kepada saya. Jadi anak-anak itu ada pengawalnya. Maksudnya itu bukan anak. Kita juga anak-anak Allah. Ada pengawal kita, Bapak Ibu. Cuma orang lebih percaya adanya setan dibandingkan malaikat, Bapak Ibu. Iya, bukti aja. Coba saudara cerita kepada teman-teman saudara. Wih, saya punya pengawal malaikat loh. Diketawai saudara. Benar, Bapak Ibu. Ih, lucu kamu. coba cerita. Wih, tadi malam rumah saya ada setannya. Wih, gerak-gerak. Wih, yang benar. Langsung ketakutan ya, Bapak Ibu. Jadi ketika cerita malaikat, mereka tertawa. Ketika cerita setan, mereka ketakutan. Responnya langsung berbeda. Iya, Bapak Ibu. Kenapa? Orang sudah terlalu banyak dicekoki tentang ada setan. Padahal jumlah malaikat yang mengawal kita jauh lebih banyak dibandingkan jumlah setan yang menyerang kita. Harusnya kita lebih percaya malaikat, Bapak Ibu. Haleluya. Iya dong. Iya, coba nggak tahu itu. Bahkan film-film juga udah terlalu banyak mencekokin pikiran orang Kristen. Iya, sampai ada judul lagi. Dulu apa itu namanya? Di sini ada setan. Ih, setannya kamu itu. Haleluya, Bapak. Haleluya. Ya, apapun itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, bahkan juga dikatakan kalau ada orang yang menyesatkan anak-anak ini, maka dia akan dikalungi batu gilingan dan tenggelamkan ke dalam laut, Bapak Ibu. Yaitu anak-anak adalah orang yang dalam anugerah. Kalau ada yang menyesatkan, dia mengalami hukuman yang berat, Bapak Ibu. Seperti batu kilangan. Batu kilangan itu besar. Sebenarnya bukan besar, berat gitu, Bapak Ibu. Seperti segede speaker ini, Bapak Ibu. Iya, ada bulatannya, gilingannya. Jadi kayak gilingan cabai saudara lah kalau di rumah itu. Itu lebih besar dari itu. Iya, karena itu biasanya untuk giling minyak zaitun ataupun anggur. Ya, itu batu gilingan. Jadi ada yang portable, maksudnya yang kecil kayak segede meja gitu, Bapak Ibu. Ada juga yang segede harus sapi yang gerakkan. Ya, seperti juga dulu Samson itu menjadi kayak sapi, Bapak Ibu, menjadi penggiling gitu. Itu ada yang besar, ada juga yang kecil. Nah, itu juga udah berat, kecil aja berat. Kalau dikalungin itu pasti matinya, Bapak Ibu. Tenggelam itu, berat. Haleluya, Bapak Ibu. Nah, itu jadi kalau ada orang menyesatkan, itu akan ditenggelamkan. Yang menyesatkan anak akan ditenggelamkan dengan batu kilangan di lehernya. Dan itu juga sama dengan teguran yang diberikan oleh Paulus. Jika ada yang mengajarkan Injil lain, yaitu itu bukan Injil anugerah, maka dia akan mengalami 2 kali kutuk, double kutuk. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita tetap di dalam anugerah. Jangan saudara mau disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat, Bapak Ibu. Hari ini tetap di dalam anugerah, hidup dalam Yesus, maka saudara kita semua punya pengawal yang mengawal perjalanan kita sehingga saudara tidak mengalami mara bahaya. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Coba kita buka sekarang Mika. Ada sesuatu yang luar biasa pada Mika. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Sekarang lihat kepada saya. Ini kalimat bertanya. Bertanya, dengan apa kita menghadap dan menyembah Allah di tempat maha tinggi? Benar, Bapak Ibu ya? Caranya gimana kita datang dan menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Artinya apa? Kalau ini bertanya caranya, pasti berikutnya, kalimat berikutnya adalah inilah caranya. Benar, Bapak Ibu ya? Seperti saudara, bagaimana saudara tiba di Cinere? Caranya naik angkot nomor 56, naik bis, naik taksi segala macam, mungkin. Benar, Bapak Ibu? Mungkin kayak gitu. Caranya, oh mungkin naik kendaraan pribadi, oh mungkin naik motor. Benar, Bapak Ibu? Jadi ini kata bertanya caranya gimana untuk kita datang menghadap menyembah kepada Allah tempat maha tinggi. Itulah sebabnya kalimat berikutnya, inilah jawabannya. Ada 3 jawaban caranya. Dan semua itu diakhiri dengan tanda tanya. Oke? Nah, sekarang kita lihat satu demi satu. Caranya bagaimana kita menghadap dan menyembah kepada Allah di tempat-tempat tinggi. Pertama, akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Jadi cara pertama adalah dengan korban bakaran anak lembu berumur setahun. Itu cara pertama. Cara kedua, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Itu cara kedua. Itulah cara perjamuan kudus dan minyak harapan. Ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Oke? Itu cara kedua. Cara ketiga, akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Cara ketiga, inilah penyerahan anak. Adalah dengan mengorbankan anak sulung dan buah kandunganku. Itulah penyerahan anak. Haleluya, Bapak Ibu. Ada 3 kan caranya kan? Iya, dan itulah dilakukan oleh orang Israel pada zaman dulu. Jadi bagaimana mereka datang menyembah kepada Allah? Dengan
korban tadi itu berbicara tentang harta. Mereka memberikan harta benda mereka, mereka memberikan korban hewan mereka, memberikan hasil tanaman mereka. Itu dia. Haleluya Bapak Ibu. Itu satu. Yang kedua dengan perjamuan kudus, minyak urapan, domba jantan. Haleluya. Itu yang kedua. Minyak urapan. Haleluya. Yang ketiga dengan menyerahkan anak sulung mereka jadi pengerja di bait Allah. Haleluya. Haleluya. Itulah penyerahan anak. Oke Bapak Ibu. Lalu bagi kita hari ini, yang mana masih berlaku Pak? Tiga-tiganya masih berlaku. Cuma wujudnya rada berbeda. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Dengan bagaimana datang menyembah kepada Allah, menghadap dan menyembah kepada Allah dengan harta benda kita. Itulah persembahan saudara. Itu satu hal. Haleluya Bapak Ibu. Itulah kolektif. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Yang kedua adalah dengan perjamuan kudus minyak urapan. Haleluya. Itu nanti kita terima. Oke Bapak Ibu. Yang ketiga dengan penyerahan anak. Anak kita diserahkan. Wujud terima kasih kita untuk anak kita diberkati dan ucapan syukur. Itu. Jadi tiga-tiganya itu kita lakukan Bapak Ibu. Jadi karena itulah bagi kita hari ini, ketika saudara menyerahkan anak saudara di hadapan Tuhan, itu menjadi wujud penyembahan datang kita kepada Allah. Dan hasilnya, saudara diberkati, saudara selamat, keluarga saudara berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Penyerahan anak menggunakan minyak urapan. Ibrani 1 ayat 9. Coba kita lihat. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Itu yang pertama. Lihat pengurapan dengan minyak, itu kita menjadi tanda kesukaan. Dan yang kedua, melebihi teman-teman sekutumu. Jadi lewat pengurapan minyak, kita menjadi tanda kesukaan bagi Allah. Dan yang kedua adalah kita lebih dari teman-teman sekutu kita. Kenapa? Dua-duanya. Langsung kita jawab. Lihat kepada saya. Jadi lewat pengurapan minyak, kita menjadi tanda kesukaan. Menjadi orang pilihan Allah. Atau dengan kata lain, menjadi orang pilihan Allah. Zaman dulu Bapak Ibu, orang pilihan Allah ada 3 golongan. Yang pertama adalah imam. Yang kedua adalah raja. Yang ketiga nabi. Dan itu juga jabatan yang kita pegang hari ini. Imamat, yang rajani, dan nabi. Itu tanda kesukaan, tanda kita orang pilihan Allah. Amin Bapak Ibu. Dan itu juga menjadi tanda bahwa kita lebih dari teman-teman sekutu kita. Karena masa perjanjian lama dulu, imam, raja, dan nabi itu lebih dari orang-orang Israel pada umumnya. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Coba kita baca dulu dah. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi imam dan raja. Langsung 2 jabatan kita dapat. Pak, nabinya mana? Entar, kita lanjutin dulu. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Inilah tugas nabi kita. Itulah yang dikenal dengan amanat agung. Saudara menginjil, bersaksi tentang perbuatan besar dari Allah. Amin. Itu tugas kita. Itu nabi. Itu jabatan kita. Jadi 3 posisi kita pegang. Oke, lanjutkan lagi. Selesaikan secara jantan. Besar Dia yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Jadi 3 jabatan Bapak Ibu, imam, raja, dan nabi. Dan pada masa dulu 3 jabatan ini harus ditakbiskan dengan minyak urapan supaya sah di hadapan Allah. Hal yang sama juga dengan kita. 3 jabatan ini sah di hadapan Allah ketika ada tanda minyak pengurapan di dalam diri kita. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Maka anak-anak kita juga ketika diserahkan, diurapi. Oh, anak-anak kita lebih dari teman-teman sekutu kita, sekutunya. Maka dia menjadi anak pintar, anak sehat, anak cerdas, anak luar biasa. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Haleluya. Bahkan juga dari nama kita juga. Kita kan orang Kristen. Benar nggak Bapak Ibu? Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Itu bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa Ibraninya Mesias, yang diurapi. Lah kita mengikuti Yesus Kristus yang diurapi, maka harus ada tanda pengurapan. Itulah sebabnya orang Kristen harusnya ada tanda minyak di dalam diri dia. Lah iya dong. Namanya juga orang Kristen, pengikut Kristus yang diurapi. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya, Kristus artinya diurapi. Itu kata lain dari Mesias. Iya, Kristus adalah bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani. Itu sudah serupa itu. Sama itu. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Lah iya dong. Karena itulah bagi kita hari ini ada tanda pengurapan. Itu memang harusnya di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika anak-anak kita diserahkan memakai minyak urapan
itu menjadi tanda kesukaan atau menjadi tanda pilihan Allah. Dan agar lebih dari teman-teman sekutunya. Ya, karena apa? Dia menjadi imam, raja dan nabi di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bahkan juga lewat pengurapan itu Bapak Ibu, sesuai dengan Markus 6 ayat 13, bahwa minyak itu untuk mengusir setan, banyak setan. Bahkan juga menyembuhkan banyak orang sakit. Maka anak kita juga ketika diurapi, diserahkan, diurapi Bapak Ibu, maka anak-anak kita juga menang atas setan. Tidak akan bisa dihipnotis, tidak akan bisa disantet pelet, tidak akan bisa diculik, tidak akan mengalami mara bahaya. Amin. Lah iya dong. Karena itu anak-anak kita juga bisa diurapi Bapak Ibu. Harus diserahkan supaya pagar Tuhan juga akan selalu ada pada anak kita. Dan itu juga terlihat pada saat Daud diurapi Bapak Ibu. Pada saat Daud diurapi, apa yang terjadi? Roh Tuhan turun atas dia sehingga dia berkuasa. Coba kita lihat ayatnya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Lihat kepada saya. Jadi ketika Daud diurapi, roh Tuhan turun atas Daud sehingga Daud berkuasa. Ya, berkuasa untuk mengusir setan, berkuasa menang atas Goliat, berkuasa menang atas banyak peperangan. Jadi Daud itu Bapak Ibu bisa mengusir setan pada Saul bukan karena dia bisa kecapinya. Enggak Bapak Ibu, bukan orang Kristen terpaku kepada bisa kecapinya. Enggak. Ada dua hal yang perlu kita belajar dari sini kisahnya. Pertama, kenapa Saul bisa kesetanan? Karena awalnya gini, ketika Saul diurapi jadi raja, maka roh Tuhan juga turun atas Saul, persis sama seperti Daud. Tetapi ketika Saul ditolak oleh Allah, maka roh Allah juga meninggalkan Saul. Maka Saul menjadi kosong. Bukan hanya kosong, bersih lagi. Dan apa yang terjadi? Kosong bersih. Setan datang membawa 7 temannya. Kesetanan dia. Ya karena ada kan di Injil dikatakan kan, ketika dia, waduh kosong bersih lagi. Ayo kita aja rame-rame, kita pesta sabu di sini. Enggak. Enggak kan Bapak Ibu kan? Ya kesetanan dia kan? Kesetanan dia. Itulah sebabnya ketika diundang Daud bisa ngusir. Kenapa Daud bisa ngusir? Karena roh Tuhan ada pada Daud. Bukan karena dia bisa kecapi. Enggak. Kalau bisa kecapi, di Israel sana bisa kecapi. Buktinya, di dalam kitab Mazmur, saudara bisa baca, pemimpin biduan. Banyak biduan-biduan alat musik. Kecapi banyak yang bisa Bapak Ibu. Lah ya kok mereka aja dipanggil. Ngapain harus Daud? Amin. Lah iya dong. Haleluya. Tapi kenapa Daud yang bisa? Karena dia ada roh Allah. Sehingga dia bisa mengusir setan dari dalam diri Saul. Amin. Ya, yang kedua adalah Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, Goliat ini gambaran setan Bapak Ibu. Karena inilah nanti gambaran dari Golgota. Ya, jadi ketika melawan Goliat, Daud kemudian memenggal kepalanya. Benar Bapak Ibu ya. Lalu kepala Goliat itu dibawa Daud ke Yerusalem. Alkitab ngomong itu. Tetapi kemudian nggak diceritakan lagi Alkitab, tetapi ada tulisan dari Israel berkata bahwa kepala dari Goliat itu kemudian ditanam di sebuah bukit. Nah, nama bukit itu kemudian disebut Galgoliat. Ya, awalnya Galgoliat karena disitulah dikubur kepala si Goliat yang besar, yang raksasa Bapak Ibu. Lalu sekian waktu kemudian nama ini kemudian berubah menjadi Golgota. Haleluya Bapak Ibu. Ya, Golgota artinya apa? Bukan bukit tengkorak loh, salah itu. Bukit tempat tengkorak. Tengkorak siapa? Si Goliat. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak gitu jelas Bapak Ibu. Seakan-akan itu bukit yang banyak tengkoraknya, banyak berjejer-jejer tengkorak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, King James atau New King James, itu ada dikatakan hanya satu tengkorak. The place of a skull. A skull, hanya satu. Tengkorak aja, si Goliat ini. Ada saudara bawa Alkitab bahasa Inggris, New King James? Coba saudara cek. A skull, hanya satu tengkorak. Tengkorak si Goliat. Ya. Jadi tempat tengkorak. Jadi jangan bukit tengkorak. Seakan-akan nanti bukitnya seperti mirip tengkorak. Bukan. Tapi tempat tengkorak. Amin Bapak Ibu. Iya. Karena itu memang sempat salah itu. Sampai dulu pada masa perang salib abad ke-12, jenderal Inggris namanya Jenderal Gordon berpikir bahwa Golgota itu bukit seperti tengkorak. Maka dia cari bukit seperti tengkorak. Kebetulan memang ada. Iya, namanya sekarang jadi Garden Tomb. Ya, itu didatangi juga orang turis-turis, orang Kristen. Tapi sebenarnya bukan itu. Golgota artinya tempat tengkorak, bukan bukit seperti tengkorak. Amin Bapak Ibu ya. Beda-beda tipis tapi jauh tuh. Ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, itu jadi, itulah Golgota dan Yesus kemudian mati di bukit Golgota. Amin Bapak Ibu. Jadi
Jadi Goliat itu gambaran setan. Kepala setan diremukkan oleh salib Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Daud bisa mengalahkan setan. Jadi bisa ngusir setan pada Saul, bisa mengalahkan gambaran setan, Goliat, bahkan juga menang atas banyak peperangan. Karena apa? Dia diurapi, ada minyak di kepalanya. Bagi kita juga hari ini, anak-anak kita diserahkan, ada minyak di kepalanya. Bagi kita juga hari ini, maka kemenangan, kuasa, berkat, anak kita menjadi anak sehat, anak cerdas. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, penyerahan anak ini beda dengan baptisan. Karena banyak, ada beberapa gereja juga, anak juga semacam dibaptis Bapak Ibu. Oh salah. Kenapa? Baptisan selalu berkaitan dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Itu jelas dikatakan Lukas 3 ayat 3. Nggak usah saudara buka, ya catat aja. PR aja ya, besok ujian. Ya Lukas 3 ayat 3. Amin Bapak Ibu ya. Lukas 3 ayat 3. Jadi baptisan selalu berkaitan dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Dan anak kecil belum ngerti dosa. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya anak kecil penyerahan anak. Haleluya. Penyerahan anak. Penyerahan anak. Karena itulah penyerahan anak itu beda dengan baptisan. Sebab apa? Baptisan selalu berkait dengan pertobatan dan berkait dengan pengampunan dosa. Hanya orang dewasa yang mengerti dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, ayat terakhir kita buka. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Jadi dari sini kita lihat bahwa minyak zaitun untuk menghormati Allah dan manusia, atau untuk memuliakan Allah dan manusia. Amin Bapak Ibu. Dan itu terbukti pada masa Musa dulu. Bait Allah harus dikuduskan dulu dengan minyak Bapak Ibu, dikuduskan dengan minyak. Dan hasilnya apa? Hadirat Allah memenuhi bait Allah. Sehingga apa? Musa tidak bisa masuk. Kedagingan nggak bisa masuk. Duniawi nggak bisa masuk. Manusiawi nggak bisa masuk. Penuh bait Allah dengan hadirat Allah. Penuh dengan kemuliaan Allah. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Kita hari ini adalah bait Allah Bapak Ibu. Rasul Paulus ngomong demikian. Benar? Kita bait Allah. Maka ketika kita ada pengurapan, kita dikuduskan, maka hadirat Allah, kemuliaan Allah memenuhi diri kita. Maka saudara akan selalu berkemenangan. Di mana ada kemuliaan Allah, di situ ada kuasa. Kuasa untuk menang atas setan, kuasa untuk menang penyakit, kuasa untuk menang atas segala masalah. Hari ini saudara diurapi, saudara akan berkemenangan. Hal yang sama terjadi pada saat anak-anak kita diserahkan. Ketika anak kita diserahkan, maka itu adalah wujud untuk datang menyembah kepada Allah. Tuhan berkenan. Dan yang kedua adalah ketika kita serahkan anak kita, maka anak kita diurapi dengan minyak, maka dia menjadi orang pilihan Allah atau kesukaan bagi Allah. Yang ketiga, dia lebih dari teman-teman sekutu karena dia menjadi imamat yang kerajaan di depan Allah. Dan itu memberikan jaminan bagi kita bahwa anak-anak kita juga menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak berkualitas. Bahkan juga roh Tuhan turun atas dia, sama seperti Daud, menjadi hidup selalu berkemenangan. Hari ini saudara punya anak, sedangkan anak saudara, maka anak-anak saudara juga menjadi anak yang selalu berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.